Halo Udayana, Bali, dan Indonesia. Semangat berdiskusi. Selasa Bicara Budaya dari Kementerian Kebudayaan BMPM Universitas Udayana. Apa kabar nih teman-teman pendengar setiap podcast Lascaria? Semoga dalam keadaan baik ya. Di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, walaupun kasusnya melandai, tapi kita tidak boleh lalai nih. Ataupun lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Karena kita harus tetap menjaga jarak, menggunakan masker, menghindari kerumunan, dan terutama yuk vaksin. Karena dengan ikut vaksin, kita membantu menaikkan herd immunity di Indonesia agar kita cepat pulih dari pandemi seperti ini. Nah, bagi pendengar baru nih, aku mau kasih tahu bahwa podcast Lascaria atau Selasa Bicara Budaya merupakan sebuah ruang diskusi untuk berdialektika mengenai seni ataupun topik-topik kebudayaan. Tentunya bersama narasumber-narasumber hebat dan menarik yang akan menemani hari-hari kamu. Iya, kamu. Nah, kembali ke topik. Pada kesempatan kali ini, aku, Hindu Kedaton, akan mengajak kalian mendengarkan topik hangat kita hari ini mengenai seniman muda yang menyemarakan dunia seni di Indonesia. Nah, berbicara mengenai seniman nih, apa yang mungkin hal pertama yang teman-teman pikirkan? Pasti pelukis, pemusik, penari, arranger, koreografer, ataupun hal lainnya. Iya, kalau kita berbicara seni, mungkin itu sangat luas ya teman-teman. Kita bisa bicara banyak hal mengenai seni. Tapi tahu nggak sih, kalau first impression kita kepada seorang seniman pasti yang umurnya sudah tua ya. Tapi ternyata banyak loh seniman muda yang ada di Indonesia, terutama di Bali. Ya, seniman ini berkarya tentu dengan gaya anak muda, gaya milenial lah bisa dibilang. Nah, yang bikin aku penasaran adalah apa sih yang melandasi seseorang untuk terjun di dunia seni? Nah, kebetulan sekarang aku bersama seorang narasumber hebat dan dia seniman yang berbakat, terutama di seni tari. Ia pernah menjadi seorang koreografer, art director pada acara di salah satu universitas swasta, institut swasta di Bali, dan pengalaman lainnya. Nah, mari kita sambut Kak Bagas Karayana. Halo Bli Bagas. Bagaimana nih kabarnya Bli Bagas? Baik, ya Stunggara sekarang ada jalan juga, diberi kesehatan oleh Ida Sang Yang Widiwasa. Kebetulan perkenalkan nama saya Bagas Karayana, bisa dipanggil Bagas. Nah, saya juga dulunya di Institut Seni Indonesia Denpasar, S1-nya seni tari, dan sekarang sudah S2 di Ilmu Agama dan Budaya di UNHI. Wah, sekarang kesibukan dari Bli Bagas apa nih Bli Bagas? Oke, kebetulan saya ada kesibukan tentang garap-garap event juga. Kebetulan sekarang sudah ada, yakni kerjasama bersama Ibu Sukmawati Soekarno Putri. Wah, ya mantap, mantap. Dan ini nanti juga masih perjalanan membuat suatu karya yang besar, khususnya di Bali. Ya, berkat dalam pandemi ini kita belajar untuk introspeksi dalam diri kita, gimana sih jati diri kita sebenarnya. Habis itu pandemi ini juga menjadi sumber bagi kita untuk lebih bangkit dari sebelumnya. Nah, dulunya kan kemungkinan dulu kita keterpurukan, habis itu dari pandemi ini kita jadi belajar, seperti ini, seperti itu. Jadinya untuk seniman untuk bangkit lagi. Dulunya ada event, sekarang nggak ada event, dan akhirnya Astunggara sekarang sudah pariwisata sudah bangkit, kita bisa bernari lagi. Iya, apalagi pandemi seperti ini ya Bli, kita belajar berpikir kreatif dan inovatif gitu. Benar sih. Sekali, itu yang paling utama. Iya, ya. Nah, kita kembali ke topik karena kita akan membahas tentang seniman Bli, termasuk seniman yang muda ya. Kalau boleh tahu umur Bli berapa sekarang? Kalau sekarang saya umurnya 23 tahun. Wah, muda sekali ya. Sangat muda ya. Nah, kalau boleh tahu nih,
awal kiprahnya Bli di dunia seni? Apakah dari kecilkah? Terus apakah langsung ke seni tari atau awalnya dari seni musik atau bagaimana? Mungkin Bli bisa ceritain sampai sekarang, sampai tadi Bli bilang sampai menuntut ilmu di Institut Seni Indonesia di Denpasar. Ya, mungkin bisa diceritain Bli. Baik, terima kasih. Ini kebetulan saya juga belajar nari dulunya terinspirasi dari kakek saya. Dan bapak saya sering sharing sama saya waktu kecil, lebih baik kamu ke seni aja gitu. Dan kebetulan juga saya ada jiwa seni dari dulu. Dari baru lahir. Habis itu baru lahir di balita saya sudah nari-nari yang megang topeng, perkenalan tentang seni segala macam. Habis itu dengar musik gamelan, habis itu bapak saya nari, ngayah di pura saya ikut mendampingi waktu kecil. Nah dari sana saya suka seni, dari penglihatan, dari pendengaran waktu kecil. Nah habis itu saya disuruh belajar nari sama bapak saya. Enak kamu belajar nari aja gitu. Habis itu emang saya juga ada kemampuan untuk nari. Ya udah saya umur 4 SD sudah belajar nari. Nah itu narinya itu di belajarnya itu di Sanggar Warini waktu itu. Belajarnya di Sanggar Warini, saya sudah sampai kelas 6 SD juga di sana belajar nari Bali khususnya, belum meluas, khususnya untuk basic saya Bali. Nah habis itu saya belajar lagi ke sanggar-sanggar lainnya. Nah habis itu sampai SMP saya mendapatkan juara-juara terus. Dulunya saya SMP di SMP 2 Sukawati, yakni di Singabandu. Nah di sana saya belajar mengenai seni juga, apalagi sana kan sekolah terfavorit juga tentang khususnya tentang seni. SMP lah gitu, ada nadanya pos seni jar waktu itu juga kan. Saya mengikuti lomba kebiar duduk dan segala macam, disitu tari nelayan juga. Dan habis itu ada juga membimbing saya dan menyupport saya, yakni itu orang tua saya. Kebanyakan peristiwa seni khususnya di Bali, dia anaknya suka seni tapi orangnya tidak mendukung. Oh ya, orang tuanya ya. Benar seperti ya, itu. benar, sangat benar. Itu perlunya ada faktor pendukung dari orang tuanya. Nah contoh, saya terinspirasi juga dari luar negeri. Kenapa di luar negeri itu banyak seniman-seniman yang benar-benar yang benar-benar bagus dalam kehidupannya. Habis itu ada yang benar-benar telaten di dalam seni. Habis itu benar-benar jadi orang tari, dia baletnya bagus karena dia serius. Dari kecil sudah dididik seperti itu sampai hingga dewasa. Gitu. Seperti itulah menurut saya. Artinya kebetulan nih orang tua Bli artinya sangat mendukung sekali mendukung, ya untuk ikut tari. Wah, tari pertama yang tadi Bli bilang tari apa? Itu tari kebiar duduk. Wah, kebiar duduk. Gimana? Saya sangat akui dulu di SD kebiar duduk. Sering seneng lah tari kebiar duduk dan baris tunggal. Gimana kalau waktu awal belajar tari? Gimana Bli rasanya waktu awal belajar tari itu? Merasa susah kah, capek kah, atau sempat merasa sempat ada nggak titik di terendah Bli bilang wah nggak basic saya nih sekarang gitu, atau putus langsung asa gitu. Kalau pertama saya belajar nari emang kerasanya sakit ya gitu ya. Sama seperti proses kita nari itu kan perjalanan. Perjalanan usaha itu juga perjalanan kan gitu ya. Habis itu mungkin dari kecil saya belajar sakit emang. Habis itu apalagi guru saya galak waktu luar ini kan segala macam itu, kamu harus bisa gini-gini. Itu kan sebagai motivasi bagi saya. Nah anak-anak yang baru belajar di sanggar nih khususnya nih, kalau dimarahi sama gurunya jangan pesimis, harus optimis. Benar tuh, benar. Itu yang penting. Harus optimis. Jangan baru kita dimarahi, aduh jangan dah mau belajar nari. Enggak seperti itu, tapi harus optimis. Mental, aku harus bisa. Nah seperti itu. Jadinya di sana saya punya acuan dalam diri saya, emang dimarahi nih sama gurunya untuk lebih baik dalam diri kita gitu. Ya udah saya semangat untuk nari lagi. Emang sih dari dulunya saya pernah pesimis juga, akan tetapi nggak terlalu dalam gitu. Jadinya dari sana saya bangkit, karena mungkin saya pesimis tuh gara-gara saya agak kesel sama gurunya karena sering dimarahi kayak gitu. Dongkol. Nah tapi dari sana saya belajar, redakanlah emosimu segala macam. Perlunya ada bangkit dalam seni. Bukannya emosi itu dibawa dalam diri, akan tetapi untuk bangkit ke depannya itu yang paling penting. Ya, saya sepakat sih sama Bli nih.
kalau misalnya kita belajar seni itu banyak hal ya kita bisa dapat, kayak Benar. selain mental kita juga belajar kesabaran. Soalnya Sabaran. kalau belajar seni itu kan kita dari awal proses terutama praktik, sama soalnya teori sama praktik itu kan sangat berbeda ya Sangat beliau. berbeda dan Sangat susah juga untuk seimbangnya gitu iya ya. benar-benar. Keseimbangan teori dan praktek. Ada juga banyak yang berteori tapi prakteknya nol. Iya Itu di benar zaman benar. sekarang ya kita Iya, hadapi kan gitu ya. benar Kita benar. alami bukan hadapi. Habis itu ada juga dia prakteknya bagus, habis itu teorinya nggak stabil gitu, Iya. segala macam. Nah jadinya teori dan praktek itu harus seimbang dia dengan dia. Itu yang susah. Nah, kalau berbicara tentang gini orang tua, dukungan orang tua, kalau mungkin dari teman-teman nih, dari yang punya juga suka seni juga mungkin ya, mungkin pengen belajar tari juga, tapi nggak didukung sama orang tuanya. Kalau sempat sih juga saya baca-baca kayak kebanyakan mayoritas orang tua nggak dukung anaknya terjun ke dunia seni itu karena alasan pekerjaan. Ya pasti Pasti kan. masa depan anaknya Iya. itu yang utama. Nah, kalau dari Bli sendiri, kok bisa tiba-tiba kayak orang tua mendukung langsung, ya udah beli Bagas langsung seni aja, langsung ke tari, belajar tari gitu. Sangat mendukung lah seperti itu. Gimana Bli? Gini ya, kalau menurut saya sih tentunya adanya edukasi yang seperti ini, broadcast ya, terutama ya, untuk apa ya, untuk mendengar, maksudnya untuk pembelajaran dari pendengaran. Jadinya dari broadcast ini, jadinya kita bisa memahami, oh ternyata dari broadcast ini kita mau ngambil sebuah makna. Dari mungkin orang tuanya yang mendengar broadcast ini, jadinya dia tuh menyadari, oh kalau anaknya suka seperti ini, misalkan seni atau nggak teknik atau nggak bidang hukum, jangan itu dilawan gitu loh. Itu udah jalannya dia seperti itu. Jadinya kita nggak boleh ngekang sebagai orang tua. Emang sih kita tuh sayang kepada orang tua, tapi jangan terlalu lebih. Nah itu yang membuat anaknya celaka karena lebih sayang itu udah kepada anaknya. Kayak mengekang, ya, tidak memberikan kebebasan lah untuk ya. anaknya untuk gini. Biar padahal dari segi orang tua tuh sayang sama anaknya untuk masa depannya biar bagus, habis itu biar publikasinya biar bagus kayak gitu kan. Tapi anaknya yang nggak senang seperti itu dalam dia mempelajari sesuatu yang disuruh sama ibu ya kan nggak mungkin kan seperti itu. Jadinya dia lebih malas gitu ya. Habis itu jangan dah sekolah lagi. Nah jangan dah bolos saja gitu jadinya kan. Bisa segala macam kita rajin disuruh sekolah jadinya bolos karena dia nggak senang gara-gara disuruh sama orang tuanya gini kamu harus gini gitu. Seperti itulah pengalaman dari dulu dan hingga sekarang kebanyakan orang tua seperti itu. Kalau dibilang sih sebenarnya tujuan seni itu baik ya, karena dari kearifan lokal, karena kalau bisa dibilang orang luar tuh, kita misalnya khususnya di Bali ya Bli ya, kalau pendapat saya secara pribadi nyari keunikan kita, kearifan lokal kita. Kalau kita bukan dari anak muda yang coba untuk melestarikan, ntar siapa yang plastik akan perlahan menghilang gitu. Nah, kalau dari Beli nih, nah waktu memutuskan untuk daftar di sekolah seni, waktu daftar sekolah seni, itu ada mikir dua kali nggak, atau langsung saya pengen waktu SMA langsung saya tujuannya sekolah seni? Mungkin dari saya dulunya itu kan pengalaman saya yang saya bilang ya, bukan meluas ya, masalah pribadi. Dari saya itu udah ada jiwa seni. Dari bangkit itu maksudnya dari pembelajaran dari Sanggar itu saya udah senang seni gitu loh. Oh ternyata bagus ya di seni ya, ada pengalaman gini, ada pengalaman ini. Nah kelola pikirannya gitu seperti itulah gitu. Nah habis itu saya SMP juga senang seni. SMP saya kan juga seni segala macam, habis itu ikut prosenijar juara segala macam gitu. Nah habis itu dari sana nih, nah di pas SMP ini dah orang-orang kadang-kadang bingung dek, di mana sih jati diri kita gitu. Emang sih SMP itu belum pemikirannya seperti itu ya anak-anak SMP ya. Jadinya otomatis kita tuh mempunyai prokes ini untuk menyadari orang-orang juga kan, khususnya anak-anak SMP nih. Semoga anak-anak SMP mendengar prokes ini juga kan gitu ya dek ya. Semoga terinspirasi dari sini. Nah habis itu di saat SMP ini dah lagi goyah-goyahnya dalam diri dia. Kemana sih tujuan kita? Mungkin kita nyari IPA nih, mungkin kita mau nyari IPS nih, mungkin kita mau nyari
seni tari nih gitu, Iya. kayak gitu. Dan akhirnya orang tuanya nggak ngekang dia ke seni tari, Iya. mungkin kamu ke PS aja gitu. Nah jadinya kan goyah dalam dirinya dia. Iya, benar-benar. Sebenarnya dalam dirinya dia suka seni, tapi ibunya nggak yang ngekang kayak gitu Iya, segala benar. macam. Jangan kamu ke sini, enakan ekonomi aja cari. Mungkin kamu nanti bisa kerja di bank. Nah, seperti wah, itu. itu relate Nah, sih. itu Realitas, langsung itu realita realita ya. kan. Nah, seperti itu. Nah, khusus anak-anak seni jangan seperti itu. Kalau menurut saya, kendalikanlah jati dirimu yang sesungguhnya. Apa yang kamu rasakan itu yang kamu lakui. Emang sih orang tua emang sih orang tua bisa seperti itu karena sayang kepada anaknya, akan tetapi kita sebagai anak perlu adanya ngomong kepada orang tua. Iya, komunikasi. Komunikasi itu penting. Nah, seperti itu. Jalan saya seperti ini, Ibu, Bapak, mohon maklumi saya karena saya juga senang senang seni tari, seni musik, seni segala macam Iya. gitu. Jangan baru orang seni kamu mau jadi apa nanti. Nah, seperti itu Iya. salah besar kalau menurut Iya. saya. Nah, jadinya kalau menurut saya misalkan saya punya anak, dia suka seni, ya udah saya lepas. Jadinya dia misalkan suka seni. Seni itu banyak dalam bidang usaha. Kalau menurut saya, Iya. seni itu bisa kerja di dinas kebudayaan. Benar. Seni itu juga bisa membuat suatu kostum dalam seni tari kan, membuat Iya, kostum iya. kontemporer segala macam. Dia Benar, bisa benar. membuat bidang usaha kostum Iya. tari. Nah, habis itu bisa menjadi tata rias, make Iya. up artis seperti itu. Heeh. Nah, habis itu yang kedua juga bisa dia menjadi komposer, geografer, Iya. belajar filsafat, nah seperti itu. Mm-mm. Nah, habis itu juga dia bisa mendesain properti, Iya. tadi kan tahu deh ya. Iya, tahu. Seperti pajang yang bisa dibuka, tunjung, ya membuat suatu tunjung, Iya. habis itu segala macam. Benar. Nah, itu sebagai skillnya dia gitu loh. Iya. Nah, sebagai untuk mencari uang, nah seperti itu. Iya. Nah, jadinya apalagi sekarang pemerintahan lebih diutamakan anak-anak itu mempelajari sebuah skill, Iya. bukan teori. Nah, teori itu sebagai pengimbang dalam hidup, yang utama itu adalah skill. Kalau kita nggak ada teori, nggak ada skill, nggak juga ada teori. Kalau nggak ada teori, nggak ada skill juga. Jadinya teori dan skill itu harus seimbang. Jadinya teori itu adalah sebagai pengimbang kita untuk melangkah yang lebih bagus gitu dalam bidang usaha kita nanti. Apa tujuan kamu? Benar. Karena kita kan memang dari keinginan orang tua seperti ini, sedangkan jati diri kita seperti ini. Kalau memang jati diri kita seperti ini, ya udah kita harus buktikan gitu lah. Buktikan bahwa kita mampu. Iya. Dan tapi harus tetap telaten. Telatennya itu dah. Dan intinya jangan pesimis tapi optimis. Jadinya di saat kamu bilang optimis, itu bakal terjadi nanti suatu saat nanti. Kalau kamu pesimis, udah hal negatif yang kita dapat karena kita pesimis, berpikir yang negatif segala macam. Nah, berbicara mengenai seni nih, Bli. Bagaimana sih pandangan Bli mengenai kearifan lokal yang ada di Bali yang juga dipengaruhi oleh globalisasi? Mungkin Bli bisa kasih pandangan seperti apa? Ya, yang pertama mungkin dari segi pandangan globalisasi ya. Kebanyakan anak-anak sekarang kan mempunyai gadget. Nah, dulunya kan kita sering main kelereng tuh. Iya. Nah, dulu kita sering main kelereng segala macam, habis itu main dangkling gitu ya. Habis itu main dangkling, sering main dangkling segala macam. Habis itu sekarang udah ada gadget. Kebanyakan orang-orang mengambil gadget untuk di permainan segala macam. Nah, habis itu adanya juga TikTok segala macam juga saat ini. Saat ini TikTok. Habis itu ada yang yang negatif lah, unsur negatif dalam TikTok itu yang dilihat sama anak-anak saat ini gitu. Tapi kalau menurut saya sih adanya pergerakan untuk anak-anak seni. Pergerakan anak-anak seni itu apa? Kan itu seperti podcast ini, seperti kita membuat satu media yaitu pembelajaran tari baris, habis itu pembelajaran tari budaya, misalkan
tradisi Gamboh, tari yang zaman kuno Ya, itu seperti kemarin itu tuh genggong. ya genggong ya seperti itu yang dimunculkan dalam segi video. Ah, Nah kalau bisa sih masuk di TikTok, jadinya kan orang-orang bisa ngelihat, bisa orang lihat di sana dan pembelajaran juga bagi kita. Nah seperti itu. Nah itu menurut pandangan beli harus ada emang membuat satu program seperti ini. Seperti itu dari segi pandangan globalisasi saat ini. Iya. Adanya pengaruh gadget lah, Ya. intinya seperti itu. Nah habis itu kalau dari segi pandangan kearifan lokal, anak-anak sih sekarang banyak-banyak berkarya lebih bagus, karena dari segi basic dia mempunyai talenta dalam hidupnya, dia untuk mengembangkan terus. Tapi kalau seni tidak dikembangkan, misalkan nih saya belajar tari dari SD sampai sekarang, sampai bisa bergarap menjadi koreografer segala macam ya. Di situ kita kembangkan lagi ke desainer kayak gitu ya, bisa bikin kostum segala macam. Nah habis itu bisa meminit ya, habis itu meminit event organizer segala macam kayak gitu, menit orang lah dengan personil yang banyak kayak gitu. Jadinya seni itu harus dikembangkan. Misalkan jangan tari ya udah tari aja seperti itu. Jangan kamu dancer ya udah dancer aja. Nah kita perlu menjadi seorang koreografer, menjadi seorang desainer, bisa menjadi seorang event organizer. Nah seperti itu. Jadinya perlunya adanya pengembangan dalam basic. Nah itu dari segi contoh dari contoh beli yang pertama. Yang contoh kedua juga ada. Contoh kedua misalkan kita basic tari nih, kita nggak pernah latihan nari. Habis itu hilang basic kita segala macam. Itu Gimana saya. sih ngagam? Gimana sih gini seperti itu? Itu jadinya mungkin maaf ya, mungkin dari segi orang-orang lebih istilahnya Balinya koh. Nah, misalkan bahasa Indonesia itu malas, nah seperti itu untuk bergerak gitu loh. Apalagi sekarang COVID ini seperti ini, Dek. Nah, ini sangat susah, nggak ada event juga kan, nggak ada kerumunan tidak boleh segala macam. Jadinya orang-orang sini kebanyakan ke makanan, berjualan segala macam untuk menakawi kehidupannya. Dan habis itu orang-orang dancer juga diam di rumah. Palingan cuma dia bergerak juga di rumahnya, bikin video seperti itu dan disebarkan di sosmed segala macam biar ada aktivitas lah seperti itu. Nah jadinya kalau menurut kalau kita diam aja, ilmu itu bakalan hilang. Kalau misalkan kita udah bergerak, ya udah datang lagi ilmu itu gitu. Jadi lebih nambah. Jadinya menurut pandangan kearifan lokal ini harus dikembangkan, terus dikembangkan. Ini sih relate sih, Bi. Apa ya? Hampir sama sih kalau dari saya ya. Kalau jujur secara pribadi kelas 2 SD belajar tari juga pernah sih. Terus berhenti. Ya gitu. Hilang dah pembelajaran tari saya. Padahal gini loh, kalau saya misalnya orang Bali ketemu sama orang luar. Terus orang luar tuh pasti nanya, kamu dari mana? Dari Bali. Bali itu dikenal sama tarinya. Kamu bisa nari. Iya, sebenarnya itu yang jadi ciri khas biasanya. Nah, itu apalagi gini ya. Kalau di Bali itu kan lebih identiknya dengan mengenali kebudayaan kita. Habis itu kebudayaan kita, adat istiadat kita, habis itu seni kita, agama kita. Apalagi di Bali itu dikenal dengan taksu. Nah, seperti itu. Jadinya kita tuh harus mempertahankan budaya kita. Habis itu mempertahankan adat istiadat kita. Jangan sampai dipengaruh oleh orang-orang yang tidak kita kenal, orang-orang asing yang dari luar. Kan banyak strategi ya. Nah, seperti contohnya mungkin dalam TikTok itu. Nah, TikTok misalkan kita suka sama Korea nih. Sebenarnya bukannya saya mengejas pemerintahan Korea, tapi mungkin ini yang saya alami. Karena dari segi pemerintahan Korea itu dia membuat suatu grup band, basic band untuk mempengaruhi kearifan lokal kita seperti itu. Seperti apa misalkan Blackpink, habis itu apa, kita kan senang nontonnya karena dia cantik, karena dia kompak dalam pergerakan kita. Jadinya Indonesia harus seperti itu, membuat budaya yang membuat grup
band yang seperti itu. Nah, jadinya bukan meniru tapi mengembangkan gitu. Mengembangkan apa yang kita punya. Apa yang kita punya, misalkan Iya, tari iya. baris ya udah tari baris gitu. Gimana caranya orang luar tuh biar senang melihat kita, ya itu yang susah. Biar kita tuh terkenal dari orang luar gitu. Jadinya kita bisa membangkitkan nama Indonesia juga gitu. Ini kan sebenarnya kan persaingan menurut saya kan persaingan antara budaya luar dan budaya Indonesia. Karena budaya luar kan terkenalnya hip hopnya, habis itu segala macam. Kenapa kita orang Indonesia belajar hip hop? Kan nggak mungkin kan seperti itu ya, karena budayanya dia lebih. Kita harus mengenal tradisi kita, apa sih budaya kita. Nah itu harus diutamakan, yang paling utama. Contoh, orang-orang Bali biasanya zaman dulu sering pakai pakai kamen. Orang-orang asing ke Bali sering pakai kamen segala macam, di bandara sudah dikasih kamen segala macam. Itu dari segi budaya saya bilang ya. Habis itu sekarang orang-orang asing udah nggak pakai kamen, datang dari negaranya ke Bali. Jadinya kan kita contoh seperti dulu aja gitu loh. Dulu orang sering pakai udang, pakai kamen, orang-orang asing itu segala macam, walaupun dia nggak ke pura, walaupun di rumahnya gitu. Dia lalu pakai kamen, pakai udang. Kenapa sekarang pakai celana, pakai bikini segala macam? Jadinya orang-orang Bali terpengaruh dia. Ya udah nih pakai bikini nih gitu. Ini benar sih yang tadi Billy bilang tuh, kayak kita kayak perang budaya, tanda kutip perang tanda budaya kutip ya. lah gitu. Kita yang harusnya memberikan pengaruh kepada mereka, justru kita yang Ya, terpengaruh. terpengaruh. Nah, itu udah kesalahan kita sebenarnya. Nah, kita sebagai anak muda kan harus adanya edukasi seperti ini ya. Istilahnya ini podcast nih sebagai sharing lah dalam hidup kita, mencari jati diri kita dan membanggakan nama negara kita nantinya. Apa yang kita bakal buat ke depannya untuk mendunia. Seperti itu yang susah. Iya benar. Kalau juga tadi udah menyinggung juga sedikit tentang globalisasi. Ya, mengenai globalisasi saya bisa bilang kayak belati bermata dua gitu. Bisa negatif, bisa positif. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan positifnya lebih besar, bisa bermanfaat lebih sebenarnya, bisa berpengaruh kayak yang dibilang tadi, kayak media sosial, TikTok, Instagram, Facebook. Kalau kita melihat budaya-budaya luar, kita bisa ikutin, tapi bukan kita yang berpengaruh jadinya. Harusnya kita yang memberikan pengaruh sama dia. Iya, itu dah. Kita yang buat video misalnya. Kita yang buat video misalnya orang makidung. Ya, itu segala macam. Ya, itu sih. Kalau ini nih Bli. Kalau dari Bli nih melihat anak muda yang sekarang tentang budaya, apakah sudah mulai meningkatkah atau menurunkah keinginan anak muda? Kalau menurut Bli lah, pandangan Bli mengenai anak muda yang melestarikan seni gitu. Apakah sudah meningkatkah atau menurunkah? Kalau menurut Bli sekarang saat ini kan kemungkinan meningkat ya. Bli belum bilang meningkat, tapi kemungkinan meningkat. Kemungkinan meningkat karena adanya pengaruh gadget ini. Nah, dari segi positifnya kita ambil dari pengaruh gadget ini. Jadi kan kita bicarakan segi negatifnya. Nah, kalau kita tidak ada gadget ini, kita tidak tahu juga dunia luar seperti apa, kan gitu ya. Habis itu karena ada gadget ini, ada YouTube segala macam, kita bisa belajar di sana. Bisa ada tutorial, nah seperti itu segala macam. Dulunya orang-orang seni belajar di sanggar, tapi sekarang udah bisa dari YouTube dia belajar. Itu kan sudah mengembang ya, sudah mengembang dalam diri, tapi ya cuman ya sebatas itu aja, sedikit lagi. Tapi perlunya ada seorang seniman yang bertalenta dalam hidupnya dia. Dia membuat suatu boom gitu, boom di sosmed. Contohnya nih yang baru-baru yang saat ini yang sudah mendunia bagi saya, yaitu apa namanya itu Aflire itu. Oh, Alfiref. Itu yang mendunia. Karena dia memasukkan inspirasi budaya kita dalam segi apa, yang khususnya untuk Indonesia, dalam segi budaya di Papua seperti apa, Bali seperti apa, dijadikan satu dan dipengaruhi bukan pengaruhi dan terinspirasi juga ke DJ seperti itu. Jadi kan
jadinya kolaborasi yang sangat unik menurut saya antara kolaborasi budaya Indonesia dan DJ. Nah gitu. Apalagi dia seorang komposer dan audio visual kan seperti itu. Jadinya dia bisa mengembangkan di sana. Ini sih salah satu pemanfaatan Ya, globalisasi biar yang kita nggak terpengaruh, kita juga nggak berpengaruh, kita kombinasikan. Nah itu ide menurut saya untuk mengelabui, ya bukan mengelabui tapi mencerminkan dunia gitulah. Inilah Indonesia yang sebenarnya. Seperti itu. Jadinya kita punya basic, kita kembangkan, kita terus belajar apa sih itu seni, apa sih itu pengembangan basic kita segala macam. Itu yang sulit bagi saya. Dan satu sisi juga adanya kolaborasi yang sangat unik, karena kalau menurut saya kenapa bisa boom Aflire, karena dari segi musik, karena musik itu ibaratnya seperti hipnotis bagi kita. Sebagai kita misalkan ada masalah, dari segi kita ada masalah, kita mendengar musik, kita bisa tenang. Itu kan hipnotis itu kan, segala macam. Apalagi kita mendengar dulunya nggak tahu nggak tahu budaya nyanyian budaya di Indonesia, gara-gara musik itu kita tahu lagunya itu. Jadinya kita bisa bernyanyi tentang tentang budaya Indonesia segala macam, nyanyian Indonesia kayak seperti itu. Jadinya itu sangat bermanfaat untuk Indonesia, mungkin yang mendunia lah. Itu sih yang boleh jadi ditiru sama anak muda sekarang ya. Apa yang mungkin jadi kini mereka, kita kembangin lah, tapi setidaknya biar bangsa kita, apa yang jadi ciri khas bangsa kita itu yang ini. Contoh mungkin bisa contoh yang tadi kayak Korea, dia memberikan wadah budayanya mereka, jadinya budaya mereka mendunia. Jepang juga, Jepang kayak buat pakaian-pakaian mereka. Dan kebetulan sih dari sekarang pemerintah Gubernur Bali kayak buat setiap hari Kamis pakaian adat Bali. Itu harus dipatuhi. Ini sih menjadi salah satu sarana sih menurutku untuk anak muda untuk tetap tetap melestarikan budaya kita. Nah, dari pengaruh budaya ini, pengaruh globalisasi ini, kalau menurut Beli, tadi kan itu salah satu inovasinya. Nah, ada nggak inovasi lain yang bisa dikembangkan oleh anak muda yang sekarang supaya bisa, misalnya dari aku sendiri nih pengen ngajak kayak yuk semuanya ikut nari melestarikan budaya gitu. Nah, kalau dari Beli ada nggak inovasi atau cara-cara kiat-kiat lah untuk ngajak teman-teman biar ikut tari gitu? Ya tentunya sih satu dari segi bicara itu kan penting. Dari segi bicara seperti podcast ini mungkin nanti dari podcast ini kita sadar kembali kepada kebudayaan kita, khususnya di Bali seperti itu. Kembalilah apa sih yang kita cari. Orang-orang asing itu sebenarnya yang dia cari adalah budaya kita. Dia belajar nari Bali segala macam, dan itu bisa dipakai bisnis sama dia. Nah itu sangat disayangkan sekali sebenarnya, dipakai bisnis ke negaranya dia dan dikembangkan di sana, di budaya dia. Kenapa nggak orang Bali yang ke sana? Nah seperti itu. Itu sebagai sebagai permasalahan juga sih gitu untuk saat ini gitu segala macam. Nah perlunya adanya edukasi yang seperti ini, podcast. Habis itu juga kita adanya sosial media sekarang, kita membuat suatu video-video juga, habis itu audio dan visual. Mungkin dari segi anak kerawitan mungkin dia bikin audionya, anak tadi mungkin bikin visualnya seperti apa. Nah seperti itu. Habis itu mungkin adanya kombinasi dengan barat boleh juga. Jadinya orang-orang seni sebenarnya kan anak-anak muda tuh lebih cenderung dia belajar tari Bali itu kuno gitu. Itu yang sangat disayangkan sekali. Udah duluan pesimisnya gitu loh, bukan optimisnya seperti itu. Enakan kita belajar hip hop aja. Enakan kita belajar hip hop aja. Nah seperti itu, karena itu yang keren, karena dari segi musiknya dia mungkin senang bass kayak gitu segala macam. Habis itu
tradisional itu ibaratnya udah kuno kayak gitu. Kalau menurut saya sih enggak. Kita udah di Bali harus cinta Bali dan harus cinta budaya kita, tradisional kita seperti apa gitu. Jadinya perlu ada penggerakan nih untuk teman-teman yang sekarang mendengar podcast ini. Ayo kita semangat untuk mempelajari apa sih jati diri kita yang sesungguhnya, apa sih pergerakan kita nih untuk melangkah yang lebih baik dalam mengembangkan seni dan budaya agar budaya kita tidak dipengaruhi oleh orang-orang asing. Nah, seperti itu. Jadinya bagi teman-teman saya harap agar kalian introspeksi diri dan bergerak dalam seni dan budaya dan agama. Itu yang penting. Dan ajaran agama seperti apa, dan ajaran budaya kita juga apa, dan ajaran seni juga seni kita juga apa. Itu harus kita dalami dengan baik-baik. Yuk kita mulai sekarang, yuk kita belajar dari saat ini, dari pandemi ini kita bisa belajar bareng-bareng. Wah, benar-benar. Nah, dengerin tuh teman-teman setiap pendengar podcast ini, mungkin yang sedang sejomblo dengerin ini. Iya, jomblo habis itu galau sama pacarnya. Nah, habis itu yang dengerin podcast ini ya, dengerin. Pokoknya gali jati diri kita, cari jati diri kita, bahwa sadari loh bahwa kita ini punya ciri khas. Orang-orang luar tuh punya nyari kita itu karena ciri khas kita yang kita punya keragaman budaya yang besar sekali. Kalau dari kita anak muda yang nggak berusaha melestarikan, hilang satu persatu, itu juga menghilangkan wisatawan juga, menghilangkannya. Karena perlu kita sadari, pariwisata juga yang memberikan devisa tinggi di negara kita. Jadi dan sedangkan dari seni, pariwisata ada. Iya, Sedihnya gitu. benar. Jadinya saling mengisi antara seni dan pariwisata dan agama dan budaya. Jadinya itu ekonomi Bali juga bangkit kan segala macam. Nah, contoh seperti saat ini juga sangat disayangkan sekali kan adanya pandemi, pariwisata juga tidak ada, otomatis juga seninya juga jatuh seperti itu. Jadinya emang harus kita belajar saat ini. Inilah di saat kita dikasih cobaan penyakit kepada Tuhan, menjadi introspeksi diri dalam-dalam. Jadinya untuk mengembangkan dirilah. Dulunya kita nggak bisa masak, dulunya kita sering nari segala macam seni, jadinya kita bisa masak, gitu ya. Kita bisa mengembangkan diri kita. Nah, apapun itu yang kita jalani gitu. Dulunya kita nggak bisa bisnis, dulunya kita cuma dancer, jadinya kita bisa bisnis berkat pandemi ini kan gitu ya. Itu pembelajaran yang sangat luar biasa sih. Ya, mungkin itu aja sih, Bli. Ya, Terima kasih atas banyak. sharing-sharingnya ya. Wah, sangat banyak hal yang bisa kita dapat dari Bli Bagas ya. Pengalaman-pengalaman Bli Bagas, ilmu-ilmu yang diberikan sama Bli Bagas, mungkin bisa kita inspirasi hal-hal baik yang bisa kita teladani seperti itu. Nah, kalau bisa kita sadari bahwa seni yang dibilang tadi, kayak seni itu kita bisa mengembangkan, pokoknya seni itu hal yang luas, kita bisa pelajari banyak hal di seni. Jadi teman-teman mungkin yang mendengarkan podcast ini, jadi ayo kita sadari diri itu, karena kita sebagai anak muda, terutama kayak seperti Bli Bagas, jadi seniman muda, mari kita lestarikan kearifan lokal. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bli Bagas. Ya, terima kasih. Semoga damai terus. Indonesia bangkit dan Bali juga bangkit. Merdeka. Merdeka. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin sebagai penutup nih, tadi hal yang kita sudah bicarakan, aku simpulin lah dikit. Jadi, pertama, kita sebagai seorang pemuda, seorang anak muda, ada generasi milenial, ada generasi Z, tetap kita pada jati diri kita. Jati diri kita apa? Dari seni. Kita ada berasal dari seni, berasal dari kearifan lokal kita. Seni itu apa? Tidak hanya tentang seni tari aja, tapi ada banyak hal yang kita bisa pelajari di seni. Mungkin itu yang bisa kita simpulkan pada hari ini. Oke, terima kasih. Sebagai penutup, aku ada pantun nih kepada teman-teman. Kak Bagas suka seni, seni tari ciri khasnya. Sekian pembahasan kita hari ini.
Sampai jumpa pada Lascarya selanjutnya. Bye-bye. Salam budaya. Dadah. Salam budaya. Hari.